pertanyaannya saya pada teman-teman semua, apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Ya. Apakah pelayanan kesehatan itu mudah atau rumit? Rumit. Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Oke, kalau gitu mau diteruskan? Mau dilanjutkan? Enggak, kalau enggak berarti perluannya apa? Perubahan, itu dia. Maaf Pak Anies, saya akui Pak Anies jauh lebih hebat dari saya. Karena Pak Anies pernah mencalonkan diri sebagai presiden dan pernah menjadi gubernur Jakarta. Itu memang saya akui kehebatan Pak Anies. Cuman saya ingin memberikan pendapat. Kalau dibandingkan dengan saya, seperti langit dan bumi perbedaan Pak Anies dengan saya. Jauh lebih tinggi Pak Anies daripada saya. Saya jangankan calon presiden, bertemu dengan presiden aja nggak pernah saya. Bersalaman dengan presiden aja saya nggak pernah. Apalagi menjadi calon presiden. Bertemu dengan presiden secara langsung aja nggak pernah. Coba bayangkan. Sedangkan Pak Anies pernah menjadi calon presiden dan pernah menjadi gubernur Jakarta. Sementara saya bertemu dengan presiden aja nggak pernah. Bersalaman dengan presiden aja nggak pernah. Sedih nggak saya? Tapi bagi saya itu semua nggak menjadi persoalan. Saya serahkan semua kepada Allah. Izinkanlah saya menumpang saran dengan Pak Anies. Pak Anies nggak usah banyak janji. Katakan kepada pendukung Pak Anies, saya akan berikan bukti bukan janji. Itu yang ingin Pak Anies sampaikan kepada para pendukung jika Pak Anies nanti mencalonkan diri sebagai presiden. Saya tidak ada menjanjikan apa-apa, tapi saya akan buktikan nanti akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kemasyarakatan. Baik itu di bidang paspor, baik itu di bidang pengurusan pajak motor dan pajak mobil. Coba bayangkan kekonyolan menurut saya aturan pemerintah. Masyarakat mau membayar pajak dipersulit, coba bayangkan. Harus bayar, kalau nggak ada KTP harus pakai KTP asli. Itu cara seperti itu kan konyol menurut saya. Pemerintah hari ini kurang cerdas. Menurut saya, masyarakat membayar pajak, beri kemudahan. Dia mau membawa STNK, ya langsung clearkan dengan itu, nggak perlu KTP segala macam. Orang membayar kok dipersulit supaya kas negara itu masuk. Ini banyak orang mematikan pajak motor dan kendaraannya karena sulitnya berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau kita diminta bayaran, saya contohnya mau membayar pajak, nggak ada KTP asli, ada istilah tembak KTP, bayar 400.000. Uang apa itu 400.000? Inilah kekonyolan pemerintah. Semoga Pak Prabowo mendengar dengan Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini konyol menurut saya, Pak. Berikan kemudahan kepada masyarakat dalam segala urusan. Bukankah pajak itu masyarakat telah membuktikan ketaatannya membayar pajak? Jangan dipersulit. Nggak usah KTP-KTP-an. Ini kakak harus ada KTP, nggak mau fotokopi, harus yang asli. Itu konyol menurut saya. Biarkan saja, yang penting ada STNK-nya. Nggak perlu kita minta ini harus ada PKB-nya, nggak perlu itu. Itu yang dinamakan kemudahan. Yang janji ada STNK, udah clearkan. Orang mau bayar uang sama negara kok, masa dipersulit? Ini yang membuatkan, semoga Bapak Kapolri, Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Gibran mendengar hal ini. Itu kekonyolan menurut saya, Pak. Jadi saya memang orang bodoh, tetapi tidak mau juga dibodoh-bodohi. Kalau masyarakat ini membayar pajak,
berikan layanan. Kepolisian itu melayani masyarakat, mengayomi, bukan mempersulit. Nah, ingat itu. Begitu juga Pak di mengurus paspor ke luar negeri. Ada kuotanya yang 350, ada kuotanya yang 650, ada kuotanya yang 1.200.000. Apa-apaan ini? Ada layanan cepat, ada layanan lambat. Ini juga kekonyolan. Jadi cara-cara seperti ini, cara-cara yang tidak bagus menurut saya, Pak. Jadi tolong dikelirkan. Jadi ini harapan saya kepada calon presiden-presiden yang akan datang. Jangan banyak janji, tapi berikan bukti. Berikan kemudahan dalam segala urusan kemasyarakatan. Itulah harapan saya kepada Pak Prabowo, kepada Pak Gibran, Kapolri, pokoknya orang-orang yang para penegak hukum harus berikan kemudahan kepada masyarakat, layanan masyarakat. Ini harapan saya dan juga kepada Pak Anies, jika terpilih nanti sebagai presiden, berikan bukti. Jangan berikan janji. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Damailah Indonesiaku.